Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya, sehingga kita semua bisa kembali mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini. Masih dengan bab persamaan garis lurus atau PGL dengan submaterinya yaitu sifat-sifat dari persamaan garis lurus. Sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya? Oke, untuk yang pertama, Ibu akan menyampaikan tentang anjuran dari pencegahan virus COVID-19. Yang pertama, kalian harus stay at home ya, jangan keluar rumah jika memang tidak penting. Kemudian stay healthy dengan makan makanan yang 4 sehat serta 5 sempurna. Kalau perlu, kalian juga bisa dampingi dengan yang namanya vitamin. Bisa vitamin C, juga bisa vitamin E. Dan yang lebih penting, kalau kalian makan atau mengkonsumsi vitamin, kalian juga harus banyak mengkonsumsi yang namanya air putih ya. Kemudian dianjurkan untuk berjemur biar sehat dan juga rajin berolahraga. Tetap stay clean ya, gunakan masker dengan benar dan sesering mungkin kalian cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir ya. Kemudian tetap terapkan physical distancing, jaga jarak 1-2 meter untuk menghindari atau untuk mencegah penyebaran COVID-19 serta social distancing ya, tidak berkumpul dulu, hindari tempat dan keramaian. Oke, untuk sifat-sifat persamaan garis lurus ya, untuk mengetahui sifat-sifat dari persamaan garis lurus, kalian perlu ketahui kembali nih tentang bentuk umum dari persamaan garis lurus. Bentuk umum dari persamaan garis lurus itu apa? Ya, bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C ya, dengan X dan Y itu adalah variabelnya, C adalah konstanta, dan M-nya itu adalah koefisien yang biasanya merupakan kemiringan atau gradien ya. Jadi bentuk umum dari persamaan garis lurus kalian tidak boleh lupa, bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C ya. X dan Y itu merupakan variabel, C itu adalah konstanta, dan M itu adalah gradien ya atau koefisiennya ya. Nah, pada kegiatan ini kalian akan mengetahui nih sifat-sifat dari persamaan garis lurus apabila dilihat dari persamaannya dan dilihat dari perubahan nilai salah satu koefisien atau konstantanya ya. Jadi tadi koefisien apa? Koefisien itu adalah M-nya ya. Kemudian konstantanya itu adalah C tadi ya. Jadi kalian harus tahu. Nah, nanti kalian bisa membedakan dari sifat-sifat persamaan garis lurus apabila dilihat dari persamaannya atau dilihat dari koefisien, perbedaan koefisien dan perbedaan konstantanya. Ya. Nah, untuk yang pertama, kalian perhatikan grafiknya ya. Grafiknya di situ ada garis lurus ya, ada Y, garis Y sama dengan 2X ditambah 20, ada garis Y sama dengan 2X ditambah 16, ada garis Y sama dengan 2X ditambah 16 lagi, ada garis Y sama dengan 2X, ada garis Y sama dengan 2X dikurangi 4, ada garis Y sama dengan 2X dikurangi 8, dan ada garis Y sama dengan 2X dikurangi 18. Nah, kalau kalian lihat ya, garis-garis lurus tersebut itu memiliki nilai konstanta yang tetap, nilai konstanta C yang tidak tetap ya. Tadi kan Ibu sudah sampaikan ya bahwa bentuk umum persamaan linier adalah Y sama dengan MX plus C ya, MX ditambah C. Kalau di situ misalkan pada garis yang pertama Y sama dengan 2X ditambah 20 ya, ini merupakan bentuk umum dari persamaan linier Y sama dengan MX ditambah C ya. C itu tadi apa? C itu adalah konstanta. Nah, konstantanya di situ adalah 20 ya. 20 atau angka yang berdiri sendiri itu adalah 20, tidak ada variabelnya ya. C
C-nya itu adalah 20. Kemudian pada garis yang kedua, C-nya itu 16. Pada garis yang ketiga, C-nya juga 16. Pada garis yang keempat, C-nya 0 ya. Y sama dengan 2X, berarti C-nya adalah 0. Kemudian pada garis yang selanjutnya, kelima, itu Y sama dengan 2X dikurangi 4, berarti C-nya adalah negatif 4. Kemudian pada Y sama dengan 2X dikurangi 8, ya, berarti C-nya adalah negatif 8. Pada Y sama dengan 2X dikurangi 18, berarti C-nya adalah negatif 18. Nah, berarti di sini kita tahu nih bahwa garis-garis lurus di samping itu memiliki nilai konstanta C yang tidak tetap, ya, atau nilai konstantanya tidak sama. Sedangkan garis lurus di samping ini dia memiliki satu kesamaan. Apa itu kesamaan? Kesamaannya itu adalah kemiringannya atau gradiennya itu tetap, ya. Kalau kalian perhatikan, gradiennya itu sama dengan 2, iya nggak? Iya ya. Pada Y sama dengan 2X ditambah 20, berarti gradiennya adalah koefisien yang berada di depan variabel X, yaitu angka 2, koefisien 2, berarti gradiennya adalah 2. Ya, pada garis yang selanjutnya, Y sama dengan 2X ditambah 16 juga gradiennya adalah 2, dan seterusnya. Sampai Y sama dengan 2X dikurangi 18, gradiennya juga tetap, yaitu 2. Nah, di sini kalian tahu ya bahwa pada sifat garis lurus ada nilai konstantanya tidak tetap, tapi gradiennya tetap. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan lagi grafik pada gambar tersebut, ya. Nah, di situ ada Y sama dengan negatif 4X dikurangi 20. Ada Y sama dengan negatif 4X dikurangi 12. Ada Y sama dengan negatif 4X dikurangi 4. Ada Y sama dengan negatif 4X ditambah 16. Ada Y sama dengan negatif 4X. Ada Y sama dengan negatif 4X ditambah 8. Dan ada Y sama dengan negatif 4X ditambah 24. Di sini kalian lihat ya bahwa ternyata kalau kalian selidiki, ya, pada garis lurus di samping itu memiliki nilai konstanta C yang tidak tetap. Sama kayak yang tadi ya, nilai konstantanya tidak tetap, ya. Pada Y sama dengan negatif 4X dikurangi 20, konstanta C-nya berapa? Negatif 20. Pada Y sama dengan negatif 4X dikurangi 12, konstanta C-nya negatif 12. Ada Y sama dengan negatif 4X dikurangi 4, konstanta C-nya adalah negatif 4. Pada Y sama dengan negatif 4X, konstantanya berapa? 0. Pada Y sama dengan negatif 4X ditambah 16, nilai konstanta C-nya positif 16. Pada Y sama dengan negatif 4X ditambah 8, nilai konstanta C-nya adalah 8. Pada Y sama dengan negatif 4X ditambah 24, nilai konstanta C-nya adalah 24. Nah, kemudian juga kalian tahu, kalau kalian selidiki di situ garis lurus di samping itu memiliki kemiringan atau M atau gradien yang tetap, yaitu gradiennya semua sama, ya. Gradiennya tadi adalah koefisien yang berada di depan variabel X, ya, yaitu negatif 4. Jadi semua garis lurus tersebut itu gradiennya adalah negatif 4. Jadi gradiennya sama atau gradiennya tetap, yaitu M sama dengan negatif 4, ya. Kemudian contoh yang ketiga, kalian perhatikan kembali grafiknya, ya. Di situ terdapat beberapa garis lurus, ya, ada banyak sekali. Ada Y sama dengan 5X dikurangi 4, ada Y sama dengan 4X dikurangi 4, ada Y sama dengan 3X dikurangi 4, ada Y sama dengan X dikurangi 4, ada Y sama dengan 2/3X dikurangi 4, ada Y sama dengan 1/2X dikurangi 4, dan ada Y sama dengan 1/4X dikurangi 4. Nah, di sini kalian bisa tahu nih, ya, apa yang sama, apa yang tidak sama, apa yang tetap, apa yang tidak tetap, ya.
garis lurus di samping ternyata memiliki nilai konstanta C yang tetap, ya. Konstanta tadi apa? Ya, konstanta C itu apa ya? Tadi yang berdiri sendiri ya, bilangan yang di paling terakhir yang berdiri sendiri, ya. Ternyata konstanta C-nya tetap, yaitu berapa? C-nya adalah negatif 4. Jadi semua persamaan garis lurus tersebut atau semua garis lurus tersebut itu memiliki nilai konstanta yang tetap, yaitu C sama dengan negatif 4. Nah, apalagi yang bisa kita dapat di sini? Ternyata M atau kemiringannya atau gradiennya ternyata berubah-ubah ya, berbeda, tidak tetap ya. Pada Y sama dengan 5X dikurangi 4, gradiennya 5. Pada Y sama dengan 4X dikurangi 4, gradiennya 4. Pada Y sama dengan 3X dikurangi 4, gradiennya 3. Pada Y sama dengan X dikurangi 4, gradiennya berapa? Gradiennya adalah 1. Pada Y sama dengan 2/3X dikurangi 4, gradiennya 2/3. Pada Y sama dengan 1/2X dikurangi 4, gradiennya 1/2. Pada Y sama dengan 1/4X dikurangi 4, gradiennya 1/4. Jadi di sini kita tahu bahwa konstantanya bisa sama, bisa tetap, tapi gradiennya juga bisa berubah-ubah atau bisa tidak tetap gitu ya untuk sifat yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat lagi ya. Perhatikan grafiknya. Di situ terdapat beberapa garis ya. Ada garis Y sama dengan negatif 1/4X dikurangi 4. Ada Y sama dengan negatif 1/2X dikurangi 4. Ada Y sama dengan negatif 2/3X dikurangi 4. Ada Y sama dengan negatif X dikurangi 4. Ada Y sama dengan negatif 3X dikurangi 4. Ada Y sama dengan negatif 4X dikurangi 4. Dan ada Y sama dengan negatif 5X dikurangi 4. Nah, di sini dari garis-garis lurus tersebut kalian bisa tahu ya apa yang bisa kalian dapat di sini. Ternyata konstanta C-nya ya itu semua dari persamaan garis lurus tersebut itu sama ya. Konstanta C-nya ternyata sama, yaitu bernilai negatif 4. Berarti dari garis lurus di samping itu memiliki nilai konstanta C yang tetap, yaitu C sama dengan negatif 4. Nah, terus apa lagi yang bisa kalian dapat? Ternyata di sini garis lurus di samping itu memiliki nilai kemiringan atau M atau gradien yang tidak sama ya. Dari setiap garis itu gradiennya berbeda-beda. Pada Y sama dengan negatif 1/4X dikurangi 4, gradiennya berapa? Ya, negatif 1/4. Pada Y sama dengan negatif 1/2X dikurangi 4, nilai gradiennya berapa? Nilai gradiennya negatif 1/2. Pada Y sama dengan negatif 2/3X dikurangi 4, gradiennya negatif 2/3. Pada Y sama dengan negatif X dikurangi 4, gradiennya negatif X atau negatif 1 ya. Pada Y sama dengan negatif 3X dikurangi 4, gradiennya negatif 3. Pada Y sama dengan negatif 4X dikurangi 4, gradiennya negatif 4. Dan pada Y sama dengan negatif 5X dikurangi 4, nilai gradiennya adalah negatif 5. Jadi pada garis lurus tersebut ya, itu bisa memiliki gradien atau kemiringan atau M yang tidak sama atau tidak tetap ya. Sampai sini paham ya? Nah, jadi tadi ada garis lurus yang memiliki konstantanya sama tapi gradiennya berbeda, atau konstantanya tetap tapi gradiennya tidak tetap. Kemudian ada yang konstantanya tetap tapi gradiennya tidak tetap. Nah, kemudian yang terakhir, kalian perhatikan grafiknya ya. Di situ ada Y sama dengan negatif 1/3X dikurangi 8. Ada Y sama dengan negatif 1/3X dikurangi 4. Ada Y sama dengan negatif 1/3X ditambah 7. Ada Y sama dengan 3X dikurangi 6. Ada Y sama dengan 3X. Ada Y sama dengan 3X ditambah 9. Dan ada Y sama dengan negatif 1/3X ditambah 2. Nah, pada grafik tersebut ya,
kita bisa selidiki bahwa terdapat 3 garis lurus yang memiliki konstanta C-nya tidak tetap. Ya. Ada 3 garis lurus yang memiliki nilai konstanta C tidak tetap. Ya. Dan memiliki kemiringan M yang tetap, yakni pada M sama dengan 3. Ya. Jadi kalian bisa lihat untuk Y sama dengan 3X dikurangi 6 dan Y sama dengan 3X serta Y sama dengan 3X ditambah 9. Itu terdapat 3 buah garis lurus ya. Nah, ternyata di situ nilai konstantanya tidak sama ya. Pada 3 garis tersebut nilai konstantanya berbeda ya. Pada Y sama dengan 3X dikurangi 6, konstantanya negatif 6. Pada Y sama dengan 3X, konstantanya 0. Pada Y sama dengan 3X ditambah 9, konstantanya positif 9. Nah, konstantanya ini tidak tetap, tapi nilai M-nya atau nilai gradiennya itu tetap, yaitu berapa? Gradiennya itu adalah, gradien atau kemiringannya adalah 3. Ya, jadi bisa memiliki konstantanya tidak tetap tapi gradiennya tetap. Kemudian lagi bisa yang kalian lihat garis yang agak miring horizontal ya. Itu terdapat ada 4 garis ya yang memiliki, di mana 4 garis tersebut memiliki nilai konstanta C yang tidak tetap dan memiliki kemiringan atau gradien atau M yang tetap, yakni M sama dengan negatif 1/3. Nah, ada pada garis Y sama dengan negatif 1/3X dikurangi 8. Nah, di sini nilai C atau konstantanya negatif 8 ya. Ada Y sama dengan negatif 1/3X dikurangi 4. Nilai konstantanya negatif 4. Ada Y sama dengan negatif 1/3X ditambah 7. Nilai konstantanya adalah positif 7. Ada Y sama dengan negatif 1/3X ditambah 2. Nilai konstantanya adalah 2. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bahwa konstantanya itu berbeda-beda pada 4 garis tersebut, tapi dia tetap memiliki gradien atau kemiringan yang sama ya, yaitu gradiennya adalah negatif 1/3. Begitu ya. Oke, jadi bisa kalian simpulkan di sini bahwa apabila gradien dari garis tersebut itu tetap atau sama, maka konstantanya akan berbeda atau tidak tetap. Kalau konstantanya tetap atau sama, berarti nanti akan ada gradien yang tidak tetap atau tidak sama. Nah, kemudian untuk materi sifat-sifat dari persamaan garis lurus itu tadi ya, yang perlu kalian review lagi yaitu adalah rumus-rumus dari pertemuan sebelumnya. Untuk rumus dari persamaan garis Y sama dengan MX ya, kalian bisa lihat bahwa gradiennya itu adalah M. Untuk rumus persamaan garis Y sama dengan MX plus K, gradiennya juga adalah M atau koefisien yang berada di depan variabel X-nya ya. Kemudian untuk persamaan garis AX plus BY plus C, dan untuk persamaan garis Y sama dengan negatif A per BX dikurangi C per B, maka gradiennya adalah negatif A per B ya. Nah, kalau untuk gradien yang melalui 2 buah titik, nanti gradiennya ya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 ya. Cara cepatnya nanti bisa menggunakan Y1 dikurangi Y2 X ditambah X2 dikurangi X1Y itu sama dengan X2 kali Y1 dikurangi X1 kali Y2. Nah, tapi yang perlu kalian ingat-ingat selalu di sini adalah rumus umum dari persamaan garis lurusnya ya. Rumus umumnya itu adalah Y sama dengan MX plus C, di mana X dan Y itu tadi adalah variabel, kemudian C itu adalah konstanta dan M itu adalah koefisien yang berada di depan variabel X-nya ya. Kemudian rumus dasar untuk menentukan persamaan garis lurus itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1 ya. Nanti kalian bisa cari
Nilai gradiennya juga apabila dia sejajar berarti M1 sama dengan M2. Kalau dia tegak lurus berarti M2 sama dengan negatif 1 per M1 ya. Nah, itu untuk materi pertemuan hari ini. Kalian pelajari kembali, review kembali materi persamaan garis lurus dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang terakhir ini tadi ya, atau pertemuan 1 sampai 6. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu nanti akan ada evaluasi pembelajaran atau ulangan harian ya. Jadi kalian persiapkan diri kalian baik-baik. Untuk hari ini tidak ada latihan, tapi kalian review kembali ya materi atau pembelajaran dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 6 hari ini ya. Untuk kalian persiapkan pada pertemuan selanjutnya yaitu hari Rabu, kita akan ada ulangan harian atau evaluasi pembelajaran ya. Dipersiapkan untuk ulangan hariannya. Ibu harap kalian semua bisa belajar dengan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal juga ya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa nanti tanyakan ke guru mapel kalian masing-masing. Kelas 8A dan 8B ada Bu Dina, kelas 8C, D, E, dan F ada Bu Sinta, dan kelas 8G, H, I, J, K ada Bu Meli. Demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri sampai di sini. Selamat belajar, semangat terus belajar, tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan kalian, dan Ibu berharap kalian bisa menjalankan ulangan harian pada pertemuan selanjutnya dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.